Halo Halo, bro, bro. Malam. selamat malam. Gimana kabarnya? Baik bro Leo. Lo Sama di gimana sini. kabarnya? Baik juga. Baik ya, sehat bro Ya, ya? sehat, sehat. Mantap, puji Tuhan. Oke, bro, sebelum kita mulai gue mau say thank you dulu ya. Buat waktu lo nih yang udah diluangkan, gue tahu nih bro Leo pasti sibuk gitu ya, Wah, tapi masih enggak. diluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua yang nonton malam hari ini. Begitu ya. Dan memang kan ISG kita ini sekarang kalau dilihat dalam weekly gitu ya, memang masih ada koreksi ya bro, Betul, betul. gitu kan. Jadi mungkin menimbulkan banyak pertanyaan juga buat teman-teman semua. Dan mungkin nanti juga boleh dibagi kali ya bro ya, strategi Hmm, tips bagaimana nih berinvestasi begitu kan di ISG. Karena kalau boleh gue spill sedikit nih, Bro Leo ini tidak sama dengan influencer biasanya. Bro Leo ini datang dari fundamental begitu ya bro ya. betul, betul, betul. Betul ya. Ya, Jadi harapannya kan view-nya mungkin bisa sedikit berbeda dan juga tentu bisa mewakili banyak penonton malam hari ini atau mungkin juga bisa dibilang cuan troopers ya. Malam hari ini tuh yang memiliki strategi yang sama dengan Bro Leo juga. hmm, Nah, hmm. mungkin walaupun juga ada trader di sini tapi tentunya bisa belajar begitu ya, melihat point of view yang berbeda. Jadi alasan kita melakukan program ini kan supaya kita bisa mendapat insight-insight atau cara analisa yang berbeda lah ya bro ya dari Yes, setiap praktisi begitu ya gue betul, bilangnya kan. betul. Karena di market Kok? kan ada dua ya, investor, trader, gak bisa, apa namanya, kalau gak ada Ya, trader juga sepi juga market. betul saling membutuhkan gitu ya bro Yes, ya. yes. Oke. Jadi tadi gue udah mention sedikit di awal kan kita kalau lihat IHSG hari ini hijau ya bro ya, walaupun di sesi satu itu sempat cukup dalam juga kalau gue lihat ya turunnya Hmm, ya. hmm. Terus di sesi kedua naik tapi masih ada tekanan kalau gue Ya. lihat Hmm. gitu kan. Nah, tanggapan Bro Leo gimana nih melihat market kita di hari Selasa ini dan juga karena kita udah lama nggak ngobrol, kalau lo mau kasih overview pendapat mengenai market di minggu ini atau di bulan ini atau di Ya. kuartal ini juga boleh Bro, silahkan. Oke, oke. Ya, kalau di sebelumnya thank you dulu Ya. kesempatannya ya. Eh, Sama sekali gak sibuk lah. Untuk Sukor pasti Hmm. bisa lah. Ya. Ya, untuk market ya, semenjak kemarin IPO berbarengan, rame lagi kembali Mhm. saham-saham IPO. Ya. Khususnya banyak didorong karena ada satu saham Pak PP yang IPO, Ya. jadi beberapa lainnya juga ikut kedorong kan. Mhm. Tapi kalau kita lihat memang beberapa bulan terakhir, even mungkin 1 tahun terakhir ya, kenaikan IHSG ini bisa dibilang kopong kalau dalam tanda kutip. Hmm. Jadi nggak dibarengin dengan kenaikan kinerja apa namanya saham-saham yang naik banyak, khususnya saham Pak PP tentunya ya. Ya. Tapi lagi-lagi kalau dari kaca fundamental, ya Hmm. tentu perusahaan-perusahaan Pak PP mostly perusahaan yang bagus sekali, sehat sekali fundamentalnya. Hmm. Tapi valuasinya aja yang nggak masuk akal lagi-lagi ya. Hmm. Jadi kalau teman-teman di sini bandingkan misalnya IHSG yang sekarang kurang lebih berapa ya? 7.500 Ya. eh, naik mungkin mungkin 5% atau berapa persen ya selama sebulan terakhir. Tapi LQ45 nggak naik. Hmm. Jadi saham-saham yang eh, isinya daging ya seperti Big Bang, Stelco itu malah nggak naik Hmm. ya. Jadi memang masih banyak dana atau flow itu arah ke sahamnya Pak Prayogo Pangstu ya. Hmm. Karena ya nggak bisa dipungkiri beliau berhasil lah dengan IPO Ya. yang pertama dari Brand, Cuan ya sampai CDIA. Ya, gue gak munafik, gue juga ikut IPO-nya iseng-iseng ya. Karena eh, kita juga tahu, wah ya udahlah buat spekulasi. Nah, cuman gue pribadi sadar nih, gue apa namanya kalau beli sahamnya Pak PP, gue sadar kalau gue bukan Hmm. investasi melainkan spekulasi. Jadi Hmm. dana yang gue alokasikan juga, oh ya udah ini memang untuk spekulasi. Ya kalau spekulasi artinya Ya. siap hilang kan. Ya Ya. kalau investasi kan kita perhatikan resiko dulu. Jadi ya Hmm. kurang lebih Ya. overview untuk market naiknya nggak ditopang oleh fundamental. Gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Mm-mm, mm-mm. Ya, jadi inilah ya view yang dilihat dari Bro Leo. Tapi
bisa dibilang juga sebenarnya tadi lu mention kopong lah ya bahasanya ya, Ya, begitu ya. ada Dan gue gap yang tadi jauh banget nih dari valuasi dengan ya apa namanya value yang dikasih oleh market. ya Gapnya ya. jauh sekali. Oke, ini menarik nih ya karena mungkin banyak orang beli sahamnya Pak PP gitu kan tanpa melihat fundamental bro gitu kan. Hmm, hmm, Karena memang hype aja gitu ya, mungkin ngelihat dari trader atau investor lain ya, cuan gitu kan, akhirnya masuknya di situ gitu betul kan. betul. Dan Tapi gini ya, mm, jangan salah tangkap kalau uh, gue gak bilang itu salah. As long ya, as kita sendiri ketika kita melakukan aksi jual beli, kita sadar mm, kita sedang melakukan apa. Kalau gue ah, pribadi, uh, ya, menurut gue pribadi, sahamnya Pak PP itu bukan investasi. Karena ya, ya, ya. valuasinya nggak masuk akal. Nah, Ah, ah, sesederhana ah. itu. Ya kalau teman-teman di Ya, sini bersiap nih untuk namanya trading, ya kan, mm, trading atau speculate, ya nggak mm, masalah, asal sadar gitu. ya, ya. Gitu. Nggak pendek Oke. atau gimana. Ya. Oke, jadi jangan sampai awalnya trading jadi investor gitu ya, bro Ya, ya. itu salah itu. Nggak Ya, konsisten. ya, ya, ya. Oke, jadi ini menarik nih, bro ya. Mungkin ini Hmm. bisa jadi em, bahan edukasi juga buat Ya, teman-teman yang nonton malam hari ini gitu kan. Jadi hmm. memang yang namanya valuasi ini kan selalu diperhatikan oleh investor gitu, bro ya. Betul. Ya kan? Hmm. Nah, tadi Bro Leo ada mention mengenai sahamnya Pak PP ini fundamentalnya bagus, bro. Begitu betul ya? Bagus, bagus. Ya, Except valuasinya udah nggak make sense gitu nggak kan? make sense, betul. Ya, Itu ini dua hal yang ada berbeda tuh. Hmm. ya ada justifikasinya nggak? Kira-kira kayak apakah saham berfundamental bagus valuasinya itu ketinggian itu sama dengan jelek atau mungkin ada saham yang memang fundamentalnya biasa aja tapi valuasinya murah, lo lebih prefer yang mana, bro, kalau Nah, kejadiannya seperti itu? gini, kalau misalnya saham yang secara langsung kita lihat Hmm, fundamentally oke, ya. kemudian apa namanya valuasinya murah, ya. Hmm, Kalau sebuah perusahaan valuasinya murah, pasti ada sesuatu, pasti ada cacatnya lah. hmm, Nah, hmm, tinggal kita perhatikan dalam tanda kutip cacatnya ini apakah sementara, ya hmm, kan? Apakah bisa kembali membaik, ya, atau hmm, bisa turn around? ya. Kalau bisa justru itu jadi chance. Tapi juga Hmm, ada saham yang udah murah, murah selamanya. Karena memang hmm, masalahnya nggak bisa diselesaikan. hmm, Nah, jadi kita sebagai investor tugasnya adalah membaca, tujuannya adalah untuk analisa gitu. Analisa apakah ya. saham ini murah, eh, suatu saat bisa kembali dinilai mahal oleh pasar, ya kan? Apakah Hmm, masalah yang dihadapi sementara atau selamanya? Misal contoh eh, saham cyclical, ya kita ambil contoh batu bara deh paling simple. hmm, Ya kalau sekarang harga sahamnya semua turun, ya kan? hmm. Karena harga batu bara lagi turun. Nah, Ya. pertanyaannya, apakah harga batu bara ke depannya bisa naik Hmm, kembali gak? Kalau naik kembali, ya otomatis kinerja naik kembali, harga saham akan ikut kan? hmm, Nah, hmm. sesederhana itu. Nah, itu sih. Oke. Oke, siap. Wah, ini udah langsung menarik ya, teman-teman ya. Jadi, ini mungkin insight juga buat kalian yang selama ini mungkin baru mulai berinvestasi atau Ya, trading juga. Kadang-kadang kalau gue lihat sih, apa yang terjadi di tanda kutip lapangan gitu ya. Kadang-kadang orang mulai masuk ke dalam dunia pasar modal itu belum tahu, bro, mau investasi atau mau trading gitu kan. betul, betul. Itu Karena wajar. di pikirannya cuma maunya cuan gitu kan. Cuma Yes, cuannya itu masih nggak tahu nih strateginya seperti apa gitu kan. Dan yes, yes, the fastest way gitu ya untuk bisa cuan kadang-kadang kita replicate gitu ya, ya, melihat orang lain gitu kan, walaupun padahal case by case kita tidak bisa selalu seperti itu ya strateginya ya. yes, Nah, betul. jadi gue punya pertanyaan tambahan. Jadi kira-kira kalau misalnya buat teman-teman yang nonton malam hari ini ingin melihat fundamental perusahaan itu kan sebenarnya cukup padat, bro ya. Hmm, eh, Bisa dibilang juga agak susah sebenarnya dibaca buat orang awam gitu kan ya, yang belum terbiasa. Mungkin dari lo ada nggak nih tips atau bisa dibilang juga insight lah. Ada nggak bagian-bagian atau poin-poin penting dari laporan keuangan untuk pemula apa nih yang perlu dilihat dari fundamental suatu emiten? ya. Baru Oke, bisa di situ kita menentukan perusahaan ini bagus atau tidaknya gitu. oke. Sebenarnya lagi-lagi
kalau misalnya untuk pemula yang baru mulai di pasar modal, pasar saham, pasti ada uang sekolah yang suatu saat kita bayar. Jadi mau itu langsung ataupun tidak langsung, pasti 1000% kita akan salah. Nah, tinggal gimana nih kita sebagai investor maupun trader ya, itu mengecilkan resiko kita. Ada berbagai cara. Ada yang misalnya, oh misalnya saya punya uang 100 juta. Oke, nggak apa-apa, 100 juta saya hajar di market, 100 juta saya siap hilang, ya kan, untuk jadi uang belajar. Tapi ada juga nih 100 juta. Oke, 5-10 juta saya ikut kelas trading, saya ikut kelas belajar analisa fundamental. Ya, tujuannya supaya resiko saya mengecil. Toh, suatu saat saya juga akan hilang itu 5-10 juta. Nah, itu adalah gua dulu. Ketika gua baru mulai mendalami pasar modal, gua ikut tuh berbagai kelas ya, khususnya yang fundamental. Untuk apa? Karena gua tahu kalau gua misalnya mulai dengan angka 10 juta, 10 juta ini pasti habis. Karena nggak ngerti apa yang gua beli gitu. Nah, kemudian kita dengar nih dari orang lain, oh saham ini akan naik, saham ini akan naik. Nah, kalau kita udah lama di pasar saham, kita berdua khususnya bro, kita tahu nih kalau orang udah ngomong saham ini akan naik, biasanya kalau kita view-nya mau bet heavy, ya kan, view-nya long term ya udah telat biasanya, ya kan. Kita bisa aja jadi bagian yang cuci piring. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman di sini mau cuannya itu konsisten atau sesekali doang atau bergantung dengan seseorang doang? Nah, itu kan satu pertanyaan lagi, ya kan? Betul. Jadi saran gua untuk teman-teman di sini adalah ya invest ke diri sendiri. Mau itu trading, mau itu investasi, cari role model, ya. Kemudian kita ikuti. Banyak di YouTube, kalau misalnya teman-teman mau belajar dari YouTube dulu, ya kan? Atau mungkin ikut live-nya Sukor seperti sekarang, ya kan? Sukor kan sering adain acara-acara, itu boleh diikuti, ya kan? Nanti kita dapat istilah-istilah baru, kita jadi paham, ya kan? Oh, ternyata ada istilah ini, ya kan? Jadi, kalau saran gua, ya mulai invest ke diri sendiri, ya karena in the end uang itu juga bakal hilang juga, dimakan oleh market kalau kita nggak mengerti apa yang kita beli. Oke, siap. Thank you ya bro ya untuk masukannya juga lah ya teman-teman ya ini ya buat kita semua. Jadi gue setuju ya sama yang lu mention. Memang kalau misalnya kita lihat kan kita contohnya membandingkan dengan pasar modal di luar negeri gitu ya. Pasar modal di luar negeri gitu kan memang kalau di kita trennya itu masih di sheep herding lah ya, herding behavior gitu ya, untuk para investornya begitu ya atau tradernya atau pelaku pasar modal lah ya bilangnya gitu. Jadi harapannya sih mungkin di awal-awal nggak ada salahnya ya memang kita belajar mencari mentor dan sebagainya, tapi kedepannya kan pengennya semakin kita dewasa di pasar modal itu semakin mandiri gitu kan bro ya. Betul, dan akhirnya ya teman-teman juga pilih yang cocok-cocokan, gak ada yang salah dan benar ya bro ya. Betul ya. Nah, tapi gini bro, tapi bukan berarti kita ikut-ikutan salah. Nah, ini topik hari ini ya, topik hari ini kan backdoor listing. Nah, gue ambil satu contoh, saham PACK, ya kan, PACK, di mana ini saya jujur saya ngelihat banyak influencer bahas, ya kan, walaupun sahamnya udah naik begitu signifikan, ternyata ketika saya analisa, oh ternyata masih jauh dari nilai wajar. Nah itu bisa jadi chance juga. Jadi bukan berarti kita ikut-ikutan itu salah, tapi kalau kita ikut-ikutan dan kita gak analisa sendiri, ya itu yang salah. Gitu. Nah. Oke, ya. Ya, gue setuju ya. Jadi memang yang namanya istilahnya, jadi FOMO itu kan kadang-kadang konotasinya langsung negatif ya kalau di pasar modal ya. Padahal sebenarnya yang namanya crowd itu arahnya kemana, kita juga kalau ada survival skill juga kita kan perlu cepat ya bro, istilahnya gercep juga gitu kan. Kalau misalnya ya bahasa analoginya kalau misalnya ada orang lari kemana ya kita harus siap cepat juga gitu kan. Siapa tahu memang ada bahaya di kiri, di kanan. Nah jadi mungkin tapi yang dimention sama Bro Leo adalah teman-teman bisa menganalisa situasi juga gitu ya, keadaan, melihat. Jadi tidak secara blindly atau secara buta lah istilahnya kan. Itu poin FOMO-nya. Jangan blindly, betul. Ya.
Oke bro, thank you banget nih teman-teman, udah banyak banget ya insight yang bisa dibilang bisa jadi bekal buat kalian lah nih. Hmm. Melanjutkan nih udah nggak kerasa waktu tiba-tiba udah bulan Agustus aja nih bro. Yes, yes, Kayak cepet baru banget ya. Januari kemarin gitu kan. Jadi teman-teman kita masih ada paruh setengah tahun lagi gitu ya. Dan tentunya harapannya apa yang dibicarakan tadi, didiskusikan ini bisa jadi pegangan lah buat kalian juga menyikapi ya pasar modal ini di Ya, Indonesia. Oke, kita coba masuk ke topik pembicaraan kita malam hari ini, Bro ya. yes. Oke, tapi sebelum pertanyaannya kita lanjutin, buat temen-temen nih yang baru join malam hari ini, selamat datang ya. Tadi di awal Bro Leo udah banyak menjelaskan mengenai tanggapannya ya, melihat market saat ini, dan juga ada beberapa tips and tricks buat kalian nih, begitu ya, menjalani perjalanan investasi atau trading kalian. Hmm. Nah, tapi buat kalian yang baru ketinggalan, jangan khawatir, nanti kalian bisa nonton dari awal Instagram Live ini, karena seperti biasa Instagram Live-nya akan direkam. Ya, jadi akan diupload setelah Instagram Live ini selesai. Buat kalian yang mungkin tiba-tiba muncul di sini tersesat, muncul di IG Live ini, jangan lupa follow Instagramnya Sukor Sekuritas ya, dan juga follow Instagramnya Kelas Saham nih bro ya. Yes, S-nya satu. Nah, Nah, kelas saham S-nya satu ya. Mungkin bro, gue kasih waktu sedikit kali ya. Boleh dijelaskan sedikit nggak mengenai komunitas lu ini apa nih kelas saham nih? Oh, simple lah. Kelas saham ini basically komunitas value investing. Ya Hmm. kita belajar analisa secara fundamental dan kita mengajarkan cara untuk memancing sendiri. Jadi Hmm. member-member kami justru kami harapkan jangan bergantung pada kami gitu. Kalau Hmm. bisa nanti setelah belajar dari sini kita ajarin frameworknya, cara analisa yang benar. Teman-teman yang jadi member bisa analisa sendiri, bisa cari saham-saham potensial sendiri gitu. Even kalau bisa beberapa ide investasi itu datang dari member. Namanya Hmm. komunitas kita kan saling sharing ya. Hmm. Gitu sih. Oke, wah ini fair banget ya teman-teman ya. Aku suka nih komunitas yang kayak gini buat kalian yang mungkin mau belajar value investing ya. Mungkin inilah apa ya, cara strategi investasi kalian yang cocok dengan profil kalian. Nah, ini bisa menjadi Hmm. pilihannya Hmm. ya. Oke, bro, ngomongin tentang backdoor listing nih. Sebelum kita ngobrolnya kejauhan, boleh dijelasin dulu nggak sedikit backdoor listing itu apa, bro? Oke. Buat teman-teman mungkin yang belum terlalu familiar dengan backdoor listing. Yes, jadi ya buat teman-teman yang baru nih backdoor listing sebenarnya bisa dibilang apa namanya cara IPO tapi melalui backdoor, melalui pintu Hmm. belakang. Kenapa? Ya kita lihat teman-teman belakangan ya ada IPO yang kurang baik ya kan. Hmm. Akhirnya makan duit investor, kemudian goreng-gorengan saham ya. Hmm. Sehingga OJK itu memperketat kalau mau IPO harus lihat dulu company-nya gimana kinerjanya, balance sheet-nya berapa tahun terakhir gimana, track record owner seperti apa. Sehingga makin sulit nih Hmm. kalau perusahaan mau IPO membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ternyata ada cara yang lebih cepat, namanya backdoor listing. Hmm. Jadi kita bisa Hmm. melewatkan apa namanya banyak peraturan-peraturan apa namanya step by step dari OJK yang memakan banyak waktu, ya, Hmm. dan langsung listing dengan Hmm. mengakuisisi perusahaan yang sudah listing di bursa. Hmm. Gitu. Nah, beberapa contohnya ada misalnya 2017 ya, atau 2016 kalau nggak salah, AirAsia Indonesia itu backdoor listing tuh. Kode Hmm. sahamnya CMPP ya kalau nggak salah. Ya kemudian uh, backdoor listing yang paling sukses belakangan Pani ya, di Ya. mana uh, awalnya merupakan perusahaan kaleng kemasan, Hmm. kemudian diakuisisi oleh Agung Sedayu dan perlahan-lahan dimasukin asetnya. Ya sehingga Hmm. value perusahaan tersebut jadi ke-unlock, Hmm. ya. Kemudian market menilainya di valuasi yang cukup premium Hmm. ya. Dan pasti ada reason tuh kenapa market memvaluasikan di valuasi yang premium. Apakah nanti kedepannya akan terus diinjek aset? Ya kalau iya maka Hmm. valuasi sekarang bisa jadi wajar, ya kan? Tapi Hmm. kalau misalnya tidak lanjut apa namanya diinjek aset, maka nanti secara natural ya market Hmm. akan adjust valuasinya. Ya. Oh, nggak jadi diinjek aset nih, turun harganya. Ya kemudian belakangan Hmm. ini ada yang ingin mencoba mengikuti jejaknya Pani atau Agung Sedayu Hmm. ya karena melihat Hmm. berhasil banget. Nah, karena backdoor listing ini jauh lebih mudah dibandingkan IPO ya, banyak sekali
owner-owner perusahaan besar ya maupun perusahaan yang kecil dan owner gak jelas mau backdoor listing ya. Contoh ya misalnya MENN ya, terakhir ada owner yang saya juga kurang jelas ya siapa, coba backdoor ya, ternyata baru beberapa saat harga sahamnya arah, ownernya sendiri buang ya. Nah itu ciri-ciri yang backdoor yang nggak jelas. Maka dari itu di sini teman-teman perlu perhatikan nih backdoornya, ya kan? Ownernya siapa, perusahaannya apa, ya kan? Industrinya di mana, kemudian kinerjanya seperti apa, ya? Itu kita harus kumpulkan berbagai informasi tersebut. Nah, cuman ada juga nih apa namanya backdoor listing yang potensial, ya, seperti PACK. Ya, ini gue langsung sebut PACK, di mana aset yang akan diinjek adalah aset dari CNGR Group. Nah, CNGR Group itu apa? CNGR Group itu perusahaan katoda baterai, di mana mereka merupakan pemimpin pasar untuk katoda baterai berbasis nikel maupun kobalt. Mereka top one, number one untuk nikel, top one juga untuk tembaga, kobalt. Ya, nah katoda baterai itu salah satu bahan baku utama baterai. Ya, jadi kalau teman-teman pakai gadget, kemudian pakai apa namanya barang-barang elektronik, mobil listrik, kendaraan listrik, ya itu semua pasti ada katoda baterai. Ya, kemudian ownernya di apa namanya di China juga salah satu konglomerat, ya kan? Kita lihat track recordnya belakangan juga invest begitu besar. Nah ini bisa jadi salah satu yang teman-teman di sini perhatikan, analisa lebih lanjut, apakah ada potensi, ya kan? Dari valuasi sekarang masih bisa meningkat signifikan atau enggak, gitu. Jadi itu, jadi sekilas backdoor listing itu seperti itu. Oke, jadi menarik ya bro ya backdoor listing ini ya. Jadi mungkin buat yang baru tahu perusahaan melantai di bursa itu jalurnya itu bisa ada satu lagi gitu ya dari Yes, dari belakang gitu belakang, kan. ya. Ya oke. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih. Tadi lu ada sempat mention mengenai PACK gitu ya, Hmm, PAC gitu kan. ya. Jadi ini salah satu saham yang menarik juga. Mungkin nanti bisa dijelaskan lah ya terakhir agak ke belakang gitu kan Hmm, kira-kira kenapa PAC menurut lo ini menarik. Tapi mungkin satu pertanyaan lagi dari gua untuk buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Kira-kira apa bro alasannya yang bisa membedakan satu perusahaan itu mau melantai bursa itu IPO sama backdoor listing? Kira-kira ada reasoningnya nggak tuh? Nah, Karena reasoning, soalnya kan biasanya kan em, kita mau melihat nih kira-kira lebih banyak perusahaan yang memang bagus gitu ya tanda kutip itu lebih prefer backdoor listing tanpa ada kepentingan-kepentingan lain ya. begitu kan atau IPO nih yang memang kadang-kadang memang dipertanyakan juga ya bro ya Yes, maksudnya kan. yes. Nah itu gimana nih bro tanggapannya? Oke. Nah, jadi gini. Sebenarnya eh, mungkin ada pertanyaannya. Kalau Hmm. misalnya owner dari PAC ini atau CNGR Group ini begitu hebat, begitu kaya, kenapa nggak Hmm. jalur IPO aja? Ya, Hmm. bukan masalah uangnya. Justru backdoor listing ini cost-nya jauh lebih tinggi. Tapi Hmm. mereka permasalahkan speed-nya, kecepatannya. Kalau Hmm. IEO, oke, cost-nya lebih murah, tapi harus ikuti step by step-nya. Dan itu memakan Ya. waktu yang mungkin 2 kali atau 3 kali lebih lama. Mungkin butuh waktu Hmm. 2 tahun, ya kan, 2 tahun setengah. Sedangkan Ya. backdoor listing langsung gitu, ya kan, Hmm. langsung jadi apa namanya perusahaan mereka. Dan kalau misalnya mau inject aset, right issue, itu juga bisa lebih cepat lah, gitu. Ya. Jadi itu sih yang membuat perusahaan-perusahaan ini eh, prefer untuk backdoor saja. Nah, Oke, sebagai jadi dari catatan sih, timing ya. yes, timing. Oke, gimana catatannya gimana bro? Silakan. Nah, CNGR Group ini 2023 mereka udah mau IPO di Indonesia. Hmm. Incar dana kalau nggak salah 6 triliun, tapi Hmm. eh, akhirnya mereka berubah pikiran, memutuskan untuk backdoor aja gitu. Oke, Nah, siap-siap. Wah, ini teman-teman mungkin yang baru pertama kali ya istilahnya mendengar backdoor listing atau mungkin sudah sering juga melihat atau mendengar mengenai backdoor listing tapi harapannya buat kalian bisa mendapat pemahaman yang lebih baik lagi begitu ya mengenai yes. backdoor listing itu apa begitu. Dan topik kita malam hari ini kan backdoor listing penyelamat Porto kala ISG sideways nih. Nah,
kalau kita lihat kan memang ISG lagi koreksi nih gitu ya. Koreksi memang Ya. dibutuhkan juga menurut gua ya. Kalau kita Hmm. memang mau di akhir tahun ini aimingnya ke 8.000 begitu kan. Nah, tapi melihat dari topik ini bro, kira-kira ada yang bisa lu share nggak mengenai beberapa saham-saham backdoor listing yang sampai bisa dibilang penyelamat nih di Oke. porto kita di saat ISG ini sedang dalam fase koreksi. Iya, jadi sebenarnya ada dua tahap ya. Ya. Eh, eh, Tahap pertama adalah teman-teman di sini harus rajin dulu baca keterbukaan informasinya Hmm. IDX. Nah, di mana di sana informasi awal itu diterbitkan oleh emiten. Jadi Hmm. tahap awal ini kalau teman-teman misalnya nemu perusahaan yang tiba-tiba berganti kepemilikan ya, Mhm. dan teman-teman bisa langsung riset tuh ownernya siapa ya kan, dan teman-teman bisa masuk di awal-awal Hmm. walaupun mungkin di sini teman-teman belum tahu nih eh, apa aset yang akan diinjek ya kan, Mhm. seberapa besar asetnya, tapi kita lihat ownernya dulu. Oh misalnya ownernya si A ya kan, ownernya Mhm. terkenal di Korea misalnya ya kan, perusahaan gede di Korea ya kan. Ya di awal-awal mungkin teman-teman bisa titip sendal dulu ya kan, Mhm. tapi kalau ternyata berhasil kan gede banget ya kan. Kalau misalnya hilang pun ya udah cuman sendal kan. Nah, Hmm. itu tahap yang pertama. Nah, semakin kita yakin ya, kita bisa terus akumulasi. Ya, Ya. kita lakukan analisa, oh ternyata asetnya di Indonesia ada sekian sekian sekian, ya kan? Hmm. Bekerja sama dengan joint venture dengan pengusaha A di Indonesia, pengusaha B di daerah sini, ya kan? Dari sana ke kumpul conviction, baru teman-teman tambah tuh akumulasi, ya kan? Eh, apa namanya, ditambah. Kemudian sampai tahap kedua. Tahap kedua, kita melihat progres dari apa namanya backdoor listing ini sampai mana. Mhm. Apakah Ya. mereka cepat gak, ya kan? Mhm. Dan terus ada memberikan informasi yang terbuka nggak kepada investor? Kalau iya, Mhm. ya kan? Misalnya seperti PAC ini, RUPSLB, ya kan, mengatakan akan right issue, ya. Eh, Sekarang udah jalan 7 bulan, ya, tersisa waktu kurang lebih 5 bulan, ya. Ya. Dan terakhir di Juni 30, ya, mereka RUPSLB lagi untuk divestasi aset lama, ya. Kemudian laporan kuartal 2 juga udah audited. Nah, ini kan Hmm. ada progres tuh. Nah, kalau kita melihat progres, ya walaupun harga saham udah naik begitu banyak, tapi kalau misalnya masih ada value yang belum ke-unlock, ya, kita masih merasa ada margin of safety-nya, boleh banget kita average up. Ya kan? Karena in Hmm. the end kan yang paling penting bukan persentasenya. Kalau persentase 1000, ya kan 1000%. Oh, CDIA 1000%, tapi investnya sejuta misalnya. Ya Hmm. kan? Berbeda dengan eh, apa namanya? Persennya 100%, tapi investnya misalnya 100 juta. Pasti akan lebih terasa Hmm. yang 100 juta. Jadi tidak ada masalah kita average up along the way kalau kita melihat progresnya ada ya, dan semakin nyata ya, Mhm. justru itu chance untuk kita beli makin banyak. Kalau masih Mhm. ada margin of safety gitu. Jadi dua Ya. tahap Ya. itu bro, di awal dan ketika sudah ada progres. Even nanti di tahap ketiga setelah right issue misalnya, setelah corporate action, bisa jadi masih ada chance. Kenapa? Tapi kita perlu lihat dulu right issue pertama ya, corporate action pertama, mereka masukin aset yang mana, ya kan? Hmm. Divaluasi berapa, ya kan? Ya. Kemudian oh masih tersisa sekian, ya kan? Artinya kan masih ada Hmm. potensi corporate action berikutnya, ya kan? Ya. Nah, kita bandingin lagi yang akan dimasukkan dan yang sedang diinvestasikan, ya kan? Kalau Hmm. dimasukkan ke dalam perusahaan ini, apakah value-nya masih jauh nggak, ya kan? Hmm. Nah, gitu. Jadi masih masih bisa lah, untung setelah corporate action. Contohnya, misalnya contoh nyata ya, misalnya Hmm. Pani. Hmm. Pani ini adalah saham yang gue pribadi lihat banget dari dulu sebelum right issue, setelah right issue, ya. Ini saham gue lihat banget, tapi sama sekali gue gak beli. Kenapa? Karena eh, pertanyaan gue satu, masa Ya. si Agung Sedayu mau apa namanya menginjek mayoritas asetnya ke Pani? Itu pertanyaan yang stuck di kepala gue dari awal sampai sekarang. Nah ternyata Hmm. terbukti perlahan-perlahan mereka taruhnya bener-bener gede. Kenapa? Karena mayoritas pengusaha kan kalau bisa ya udahlah kita kalau bisa dalam tanda kutip ngindarin pajak kan. Jadi gak usah Ya. terlalu terbuka ya kan. Nah ternyata Hmm. dalam hal ini Agung Sedayu justru taruh signifikan, dan Hmm. bisa jadi ini juga karena partnernya. Nah, Hmm. partner atau owner dari Agung Sedayu ini kan Salim Group. Nah, Salim Group ini cukup terbuka gitu. Nah, Hmm. itu yang jujur gua miss.
Nah, dari Hmm. pelajaran PANI ini, gue coba pelajarin ke saham-saham backdoor berikutnya. Ada ya, Hmm. ada gak yang mirip PANI? Nah, Hmm. size-nya, ya kan? Size asetnya, kemudian prospeknya, kemudian ownernya, ada gak yang mirip Hmm. PANI? Nah, kalau menurut gue sekarang PACK. Itu. Kayak- oke oke oke. Wah, ini kita hold dulu bro ya, supaya Yes, teman-teman kita coba pahami dulu nih ya yang baru lo jelaskan tadi ya, yes, istilahnya bagaimana adanya saham-saham menarik gitu ya dari backdoor listing ini. Tapi tetap ya teman-teman ada cara analisanya juga yang perlu kita lakukan begitu ya, karena tidak ya, semuanya juga kita bisa tidak bisa langsung pukul rata juga bro ya semua betul, betul. backdoor listing itu langsung otomatis menarik dan sebagainya. Tapi dari tadi ada beberapa Yes, yang lo mention ya, salah satunya yes, dari ownernya siapa begitu kan, dan ini tentunya bisa menjadi pertimbangan juga nih buat teman-teman begitu ya melihat. betul. Oke, kita coba sambil jawabin pertanyaan teman-teman malam hari ini boleh ya bro ya? Boleh, boleh. Oke, jadi mungkin sebelum gua ambil pertanyaan teman-teman nih, kalau misalnya kita lihat kan memang tadi lu baru mention PAC ya, PACK Ya. ya untuk backdoor listing gitu kan. Hmm. Tapi kalau gue lihat itu juga sebenarnya MTech itu juga backdoor ya bro ya? MTech itu dulu iya kayaknya. Eh, Iya dulunya ya, ya, kan yang baru join, tadi ada yang baru join nih nanya tentang Toba. Nanti kita untuk sesi Q&A kita pilihin di 10 menit akhir ya teman-teman ya. ya. Tapi untuk sekarang kita coba bahas dulu sedikit lagi mengenai backdoor listing lainnya ya. Oke, oh ini ada yang pertanyaan yang mirip Pani tadi apa? Oh maksudnya apa ya nih ya pertanyaannya ya? Oh, iya. Menurut gua yang mirip PANI itu PACK. Oh ya Tapi PACK itu. lagi-lagi teman-teman di sini harus melakukan analisa sendiri, ya Hmm. kan? Nah, teman-teman cross check lagi apakah yang gue bilang benar, ya kan? Nah, tapi lagi-lagi kita sebagai investor tidak mungkin kita bisa mendapatkan informasi 100% seperti yang kita cari. Nah, Hmm. tugas kita sebagai investor ya adalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin ya sampai ke build eh, keyakinan kita untuk membeli saham tersebut gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa oh sulit nih dapat informasinya, ya udah jangan dibeli Hmm. gitu. Karena kan nggak kebangun nih keyakinannya, ya kan? Jadi Hmm. lagi-lagi jangan langsung dengar misalnya PACK besok langsung HK itu salah total. Itu Hmm. tidak disarankan. Jadi hari ini saya hanya memberikan ide yang mungkin menarik ya, yang mungkin menarik. Jadi ada disclaimer di sini ya bukan ajakan jual atau membeli ya. Uh, gue pribadi melihat ada potensi. Sesederhana itu. Teman-teman perlu cross check Oke. lagi. Oke. Nah, kalau misalnya lu bilang nih secara pribadi pack gitu ya. Ini pribadi Ya, ya, teman-teman tetap disclaimer on ya. yes. Tapi for the sake kita diskusi malam hari ini kan gue juga pengen tahu nih reasoning lu. Menurut lu Oke, kenapa PACK itu menarik? Kira-kira karena apa, Bro? Boleh di-share oke. nggak? Mm-mm. Simple ya. Ya. Kalau aset di apa namanya CNGR Group di Indonesia itu kurang lebih sekarang ada 45T Hmm. ya, dan sebagai catatan mereka baru mulai invest di Indonesia itu 2021. Hmm. Jadi Ya. 2021 mereka mulai invest di Indonesia. Hanya dalam waktu 3 tahun aset mereka udah 45T. Jadi 2021 ke Hmm. 2024 mereka invest 3 billion dollar ya. Ya. Dan dari CNGR Group China sendiri mengatakan kalau aset di Indonesia itu 50% dari aset grup mereka di China. Artinya Hmm. kan Indonesia ini bagi mereka penting sekali. Bukan Hmm. hanya penting aja, penting sekali. Ya bayangkan, kalau kita punya harta misalnya, anggap 10 miliar. Ya kalau harta kita 5 miliar di satu saham, pasti kita liatin terus dong saham tersebut kan. Nah, Hmm. dalam hal ini CNGR Group, asetnya 50% ada di Indonesia. Hmm. Ya kan? Dan sebagai tambahan catatan ya, nanti teman-teman boleh cek lagi, CNGR Group ini bukan hanya IPO di Indonesia, ya, atau mau Hmm. IPO di Indonesia, mereka udah IPO di Shenzhen duluan, kemudian di Hong Kong, Hmm. ya. Jadi speednya mereka itu super cepat,
ya, dan kemudian komitmen investasinya juga besar, ya, dari apa namanya bosnya sendiri atau ownernya, ya, Mr. Teng Wei-ning itu mengatakan kalau mereka komitmen investasi kurang lebih 10 miliar dolar, 10 hingga 15 tahun ke depan, kurang lebih 160 triliun. Nah, itu terlihat dari apa? Terlihat dari 2024, dari prospektusnya, ya, prospektus IPO di Hong Kong. eh, Mereka invest di Indonesia dalam setahun 9 triliun. Nah, jadi kan komitmennya kan serius, ya kan? Kemudian terakhir ketemu lagi dengan bosnya Danantara, ya kan? Pak Rosan, ya, untuk membahas apa namanya potensi kerjasama, ya. Ini kan pasti ada sesuatu dong, ya kan? Ya. Kenapa sampai bisa ngobrol dengan Pak Rosan, ya kan? Pak Rosan sendiri juga udah pernah berkunjung ke CNGR China, gitu. Jadi reasonnya sederhana, ya, mereka investnya besar, ya, ekuitasnya kurang lebih 15 sampai 20 T, ya, sisanya dengan utang, ya. Nah, di sini teman-teman tinggal lihat dengan ekuitas dan aset sebesar itu bisa menghasilkan laba berapa besar, ya kan? Bisa menghasilkan laba berapa besar, kemudian dibandingkan dengan market cap sekarang. Nah, kira-kira masih murah atau enggak, ya? Sesederhana itu. Oke, wah Yes. ini buat teman-teman istilahnya pointer-pointer ya kalau misalnya kalian mau analisa tambahan atau mau mempertanyakan statement dari Bro Leo gitu ya. Silahkan ya kalian Silakan, ya kalau mau silakan. belajar lagi ya. Ya, Ya, tapi memang overall ini adalah salah satu mungkin saham yang bisa menjadi masuk ke dalam watchlist kalian ya. Kalau misalnya betul. kalian mau Watchlist, ya. menganalisa lagi, silahkan ya teman-teman ya. Oke, ini kayak tinggal 13 menit lagi. Mm-mm. Kita coba ambilin pertanyaan teman-teman yang ada malam hari ini. Kita coba ambil pertanyaan ya, Bro ya. Yes. Saham-saham yang ada. Oke, ini ada pertanyaan mengenai saham Gopin ya, Nine bro. Oke, Nine sederhana ya. Ya teman-teman boleh cek lah track record ownernya ya di Australia itu seperti apa. Ya Hmm. nanti teman-teman udah baca sendiri. Ya kira-kira dari track record itu masih berani gak ya kan untuk bet Hmm. heavy. Ya kalau kalau gak berani bet heavy, misalnya untuk trading aja, ya itu di luar ranah gue pribadi. Jadi gue gak bisa memberikan Hmm. apa namanya masukan ya. Kalau Ya, trading mungkin itu lain cerita. Tapi kalau ya. untuk invest, kalau gue lihat Hmm. track record ownernya kayaknya kurang, bro. Oke, Gitu. Nah, siap siap. Oke, thank you Andrew yang sudah bertanya ya. Itu untuk Nine. Kita lanjut lagi. Ini ada yang nanya BRPT nih bro. Gimana nih bro? Gue oke. yakin pasti banyak teman-teman yang nanya tentang saham-sahamnya Pak PP nih. Iya, iya. Apalagi sudah, oh mungkin bisa ditambahin juga bro. Kan kita udah mau masuk ke tanggal 18 Agustus ya sebentar lagi ya. Yes. Untuk MSCI gitu kan. Karena yang gue dengar sih nanti kalau misalnya sahamnya Pak PP nggak lolos gitu ya, ini Nah, kemungkinan ada ini ya koreksi atau euforianya hilang begitu yes. kan. Tapi gimana Ya. nih? Mungkin ada Nah, tanggapan lain dari Bro Leo silakan. iya, karena kan Agustus ini kan apa banyak indeks yang kocok ulang lah ya saham-sahamnya Ya, mhm, MSCI, FTSE ya. ya, Lagi-lagi di sini teman-teman perlu hitung risk reward ya. hmm, Apakah risk yang teman-teman tanggung ini sesuai nggak dengan reward yang akan didapatkan? ya, Apakah teman-teman siap dengan worst case-nya? Ya, kalau misalnya saham-saham Pak PP yang teman-teman beli atau hold sekarang itu bisa masuk MSCI, kalau ternyata nggak masuk, teman-teman siap nggak dengan penurunannya, ya kan? hmm, Kalau nggak siap ya simply ya udah apa namanya ya cari saham lain yang resikonya lebih rendah dan menawarkan potensi return yang lebih besar. Nah, kalau gua pribadi melihat ya risk rewardnya udah gak masuk lah. Eh, kita bisa untung berapa puluh persen, itu pun gua rasa banyak dari teman-teman di sini yang nggak berani untuk menaruh uang yang terlalu besar, bentar. Oh, ya, ya. ya kan? Ah, Sehingga gain yang dirasakan juga nggak terlalu besar, gitu loh. hmm, Jadi ya lagi-lagi diukur lah risk rewardnya, ya. Nah, kalau stock market in the end ya harga saham itu pasti akan mengikuti fundamentalnya pada akhirnya. Tapi hmm, gue nggak tahu kapan,
ya saham Pak Hmm. PP ini akan kembali ke harga wajarnya, gue nggak tahu. Ya itu hanya Pak PP dan Tuhan yang tahu ya. Jadi eh, saran gue adalah perhatikan risk reward teman-teman gitu. Oke, siap. Ini buat teman-teman ya, mungkin yang sudah terwakili pertanyaannya untuk BRPT. Kita lanjut lagi ya, Bro Leo ya. Yes. Oke, ini ada yang nanya saham WiFi ini bro, WiFi dari Pak Hmm, Sutarto. Om, prospek jangka pendek gitu. Atau kalau mau kasih prospek in generalnya juga gimana, boleh yes. silahkan Bro Leo. WiFi ini menarik ya. Ini bukan saham yang backdoor listing tentunya, tapi saham Hmm. yang right issue ya, Ya. seperti biasa ya, secara cash ya. Mereka itu kan bisnisnya kalau nggak salah WiFi ya, WiFi Hmm. sesuai kode sahamnya. Ya. Tapi untuk rumah-rumah murah memanfaatkan rel kereta api dari KAI ya, mereka kerjasama. Ya kalau dihitung-hitung potensinya kalau sesuai itu lumayan ya, Hmm. makanya tercermin dari harga sahamnya yang naik begitu signifikan lah Ya. beberapa bulan terakhir ya. Tapi untuk sekarang gue pribadi ngerasa sepertinya sudah gak terlalu murah Hmm. ya, kecuali teman-teman di sini bersiap untuk pegang lebih panjang ya silakan, itu sih. Oke. Mm-mm. Oke, itu untuk WiFi ya. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan mengenai saham Toba, bro. Gimana? Lo ada opini nggak atau Oh, oke. pendapat mengenai Toba nih? Oke, kalau Toba ini kemarin naiknya cukup signifikan karena mereka ada akuisisi perusahaan waste management di Singapura Hmm. yang nilainya kurang lebih 300 juta US dollar, kurang Ya, lebih kalau rupiahin 4 sampai 5 T. Dan ya. pada saat Toba naik ratusan persen, ya pada saat akuisisi itu dilakukan, market cap Toba kurang lebih cuma 5 T juga. Hmm. Jadi market langsung nanggapin kan, oh Ya. kalau injek 5 T, market cap sekarang 5 T, sekilas murah nih. Hmm. Nah, jadi ya ada kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kalau untuk kita mengukur eh, berapa potensi laba dari bisnis Hmm. waste management ini, gue pribadi gak terlalu paham. Oke. Apa namanya unit economics-nya, bagaimana Hmm. perusahaan menghasilkan laba, labanya akan seberapa besar dan stabil, itu gue pribadi gak terlalu paham. Tapi kemarin kalau teman-teman dapat nih, misalnya baca keterbukaan informasi, ya kan, oh, Toba beli Hmm. perusahaan waste management angka sekian, ya, kemudian teman-teman langsung invest, ya teman-teman bisa dapat gain yang cukup signifikan dalam jangka waktu yang pendek, karena nilainya besar bagi perusahaan, gitu. Oke, siap. Thank you bro Yes. untuk insight-nya ya. Coba Yes. kita lanjut lagi. Ini ada IOTF bro. IOTF gue gak terlalu merhatiin, jadi gak tahu. Oke. Ya. Gue juga baru Google bro. Gue baru tahu ada saham IOTF. Oke. Ya. Lanjut lagi. Oh ini coba. Ada yang nanya Raja bro. Gimana nih lo tanggapannya mengenai saham Raja, Raja? Raja gue juga gak terlalu Gak merhatiin sih. terlalu ya. Yes, jadi di luar Oke. circle competence ya. Oh ini menarik nih. Ini gue tahu pasti lo ada jawabannya nih untuk ini Hmm. nih. Bumi bro. Oh, oke. Kalau Bumi untuk long term, menurut gue pribadi very good ya, bagus sekali Hmm. ya, karena mereka udah ganti owner juga ya. Bukan Hmm. ganti lah, lebih ke tambah owner, tapi sekarang Ya. pengendalinya udah bukan lagi Bakri Group, tapi Salim Group Salim. ya. Ya. Dimana mereka kan tadi melakukan beberapa aksi korporasi yang menuju ke perbaikan perusahaan, utang Hmm. dilunasin ya, kemudian kuasi reorganisasi supaya bisa mulai bagi dividen ya. Nah, sebagai catatan, Salim Group ini invest ke Bumi kalau nggak salah 24 triliun ya. Hmm. Logikanya ya Salim tentunya mau uang itu bisa balik modal secepat mungkin kan, maka dari itu Hmm. mereka mau bagi dividen ya. Nah, kalau Hmm. teman-teman punya skill untuk analisa lebih dalam, eh, teman-teman bisa lihat nih seberapa besar laba yang dihasilkan dari anak perusahaan Bumi ini, ya, khususnya Kaltim Prima Coal ya, perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia secara produksi. Nah, untuk long term ya, Bumi ini sangat menarik dan sangat bagus karena ya perbaikan manajemen ya. Ya. Tinggal kita Halo tunggu bro. nih. Ya, ya. Ya, tinggal kita tunggu nih. Harga batu bara naik ya. Seharusnya kinerja Bumi akan membaik. Nah, Oke. kedepannya
proyeksi gue ini anak usahanya bakal kembali konsolidasi ke Bumi. Kan sekarang KPC kan lagi Ya, terpisah ya, nggak konsol sama Buminya. Jadi aset Bumi nggak benar kelihatan. Nanti ketika udah konsol akan lebih gede jadinya. Itu ada sih. potensi lah bro ya untuk Ya, long term tapi ya kalau kalau dilihat. secara short Hmm. term kita kalau lihat Bumi, memang ada salah satu ownernya terus jual. Ya, jadi harga sahamnya Hmm. sulit terapresiasi lah dibanding teman-temannya. Jadi kalau teman-teman view-nya jangka pendek, ya mungkin itu perlu diperhatikan. Oke, sip sip. Kita lanjut lagi ya bro ya. Ini Yes. ada pertanyaan dari Didik Syaputro. Ya, Potensi Dewa bro untuk long investing seperti apa? Atau kalau ada insight secara general, secara umum mengenai Dewa, Dharma yes. Hendra, boleh bro. Dewa ini gue udah perhatiin dari harga 80-90 ya Ya. ketika mereka mulai mendapatkan pendanaan dari BCA sebesar 2 triliun waktu itu. Ya Hmm. kan? Logikanya BCA gak mungkin mau pinjam ke Bakri Group. Hmm. Jadi artinya kepemilikannya udah berubah nih. Nah, Hmm. likely siapa nih? Karena Dewa kan affiliated ke Bumi ya. Jadi udah pasti ya Salim Group gitu. Ya. Nah, cuman pada saat itu ya harga sahamnya belum jalan ya. Walaupun Hmm. banyak yang udah tahu nih, wah mereka dapat pendanaan 2 triliun dari BCA untuk beli peralatan atau alat berat baru nih. Nah, Ya. ternyata setelah beberapa bulan, beberapa kuartal, ketika kinerjanya mulai kelihatan, barulah harga sahamnya terapresiasi. Ya untuk Hmm. long term bagus ya, tapi untuk valuasi sekarang udah nggak masuk Hmm. kalau menurut gua. Hmm. Oke, sip. Untuk Dewa udah dijawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan teman-teman yang pertanyaannya sama ya. Ya, Oke, mungkin kita keluar dulu sedikit dari pertanyaan-pertanyaan saham. Ini ada pertanyaan dari Priscilla ya. Mungkin ini lebih ke sektoral aja sih, bro. mm-mm. Kalau tanggapannya gimana nih, bro, mengenai saham-saham atau sektor teknologi, bro, di saat seperti sekarang ini? Apakah ada saham yang lu lihat secara laporan keuangan itu menarik? Ya. Walaupun susah Kalau ya kalau saham saham teknologi ya. teknologi Tapi atau kalau misalnya ada nih, gimana? Kalau saham teknologi ya, di Indonesia kan kita belum ada inovasi seperti di US, seperti Apple dan kawan-kawan ya. Hmm. Tapi kita punya saham yang mendistribusi teknologi, entah itu hardware-nya maupun software-nya maupun Ya. service. Nah, tinggal teman-teman cari nih. Ya, teman-teman mungkin di sini bisa perhatikan MTDL maupun MSTI. Ya, MSTI mungkin di live kemarin gue juga udah sebut, ya kan, dan hari ini udah terapresiasi lumayan ya. Dan Hmm. kalau teman-teman ikut dari kemarin juga udah dapat dividennya ya lumayan lah, 20% 2 kuartal ya kan. Eh, tapi masih ada potensi nggak? Nah, teman-teman tinggal cek nih. Hmm. Nah, tapi kalau secara laporan keuangan, MTDL, MSTI ini bagus sekali. Ya, secara fundamental Ya. sehat sekali. Dan prospeknya juga bagus sekali. Oke, Ya. nah ini menarik ya teman-teman ya. Ini kalau jujur-jujuran kita udah pernah ngobrol ya bro tentang MTDL ini ya, Yes, yes. berduaan bro ya. Betul, betul. Oke, MTDL, MSTI. tapi ya, tapi tetap ya teman-teman, aku mau mengingatkan ini tetap disclaimer on juga ya. Jadi buat kalian dengan informasi yang kita diskusikan malam hari ini kita bicarakan ya, tetap itu menjadi PR juga ya buat kalian Ya, untuk melakukan analisa tambahan ya. dan sesuaikan dengan resiko profil masing-masing karena setiap kita itu memiliki em, buying power yang berbeda-beda ya, Kondisi yang obligasi berbeda. Ya. ya, kondisi yang berbeda itu tentunya bisa mempengaruhi keuangan kita ya, financial management kita itu juga penting ya. Oke Yes. bro, tinggal 1 menit lagi, gue mungkin untuk pertanyaan terakhir, Hmm. kira-kira ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman yang nonton malam hari ini untuk menyikapi market sekarang ya. Kalau misalnya kita lihat secara weekly memang masih terkoreksi begitu kan, dan juga kita sedang menunggu ya MSCI, FTSE dan sebagainya akan ada shuffling ya. Terlalu bilangnya tadi Yes. reshuffle ya bro ya Iya, di reshuffle. bursa kita Ya. begitu kan, dan menyikapi juga mungkin IHSG yang sebelumnya sempat di 5.900 di tahun ini juga yang sama, sekarang kita udah 7.500 nih. Ya. Kira-kira ada nggak bro pesan-pesannya buat teman-teman yang nonton malam hari ini? Ya. Paling gue kutip satu quotes ya dari mentor kita semua, senior kita di pasar modal yaitu Pak Loken Hong, di mana Hmm. beliau selalu mengatakan jangan beli kucing dalam karung. Yang artinya Hmm. teman-teman di sini harus sadar ya apa yang teman-teman sedang lakukan, apa yang teman-teman sedang beli ya dengan uang
panas atau uang dingin, ya, dengan uang yang siap ditradingkan ataupun diinvestasikan, ya, teman-teman harus sadar, ya, jangan kita sedang spekulasi, kita bilang kita sedang trading, kita sedang trading, kita bilang sedang investasi, jangan terbalik-balik. Jadi intinya adalah mau kondisi market gimana pun, yang penting teman-teman di sini mengerti apa yang teman-teman lakukan, itu aja. Oke, Ya, wah, thank you banget ya Bro Leo yes, untuk jawabannya ya dari Market Insight bahkan sampai tips and tricks nih buat teman-teman ya menjalani perjalanan investasi kalian ya di pasar modal. Nah, ini ada yang nanya juga, boleh tahu nggak hmm. berapa biaya kelas per bulannya? Mungkin nanti bisa langsung DM lo aja kali ya di kelas Ya, saham ya. bisa langsung apa namanya di bio kita udah langsung tertera websitenya, bisa langsung ke sana. Oke, karena komunitasnya setahu gue kelas saham ini ada bahas ini ya bro, istilahnya dive ke dalam emiten-emiten gitu ya. Iya, Maksudnya iya. laporan keuangannya kalian buka, diskusikan dan sebagainya bro ya. Betul, betul. Jadi kami Oke, ajarin frameworknya lah. Jadi biar ya. teman-teman ketika analisa saham lain udah ada frameworknya, tinggal diikutin dan apa namanya di copy aja. Oke, Ya. siap. Bro, nggak kerasa banget ya kalau ngobrol-ngobrol sama lu udah sejam nih. Ya, jadi mungkin kita mau berpamitan dulu buat Yes. teman-teman semua yang nonton malam hari ini. Thank you banget ya buat kalian udah join. Nanti kita ada TikTok lagi hari Jumat malam seperti biasanya. Dan buat kalian yang baru join di pertengahan atau mungkin di akhir, jangan khawatir Instagram Live ini direkam, jadi kalian bisa nonton nanti dari awal ya. Nama bukan nama kelasnya ya, nama komunitasnya kelas saham ya. Jangan terbalik nih ya. Nama nama komunitasnya kelas saham, kalian bisa follow aja Instagramnya di atas kiri ini ada ya teman-teman ya. Yes. Oke bro, mungkin itu aja dari gua. Thank you. Thank you Thank banget you ya bro bro Leo. kesempatannya. Siap. Oke bro See you Leo. on next live. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Bye bye. Bye bye.